Winarta. Iya, terima kasih banyak Mbak Ceria atas bridgingnya. Saya ingin menyapa selamat siang para peserta webinar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan juga izinkan saya untuk menyapa Profesor Dede Kusmana selaku kardiologis serta pendiri dan pembina Yayasan Jantung Indonesia, Dr. Dadan Rohdiana selaku pakar teh nasional, dan juga Mbak Sylvia Mira selaku Research and Development Beverages Manager Unilever Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua hari ini mengenai kolesterol aman dengan panca usaha jantung sehat dengan rutin minum teh berflavonoid setiap hari. Dan menurutku ini kesempatan yang sangat berharga karena hari ini bisa menerangkan lebih lanjut dari para pakar-pakar hari ini mengenai kebaikan dan manfaat teh berflavonoid khususnya untuk membantu jaga kadar kolesterol kita semua gitu. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan semangat Sariwangi yang tahun depan akan menginjak 50 tahun hadir di masyarakat Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia sejak tahun 1973, di mana kami setiap tahun dan selama 50 tahun ini percaya kalau teh terbaik adalah teh yang terbuat dari 100% daun teh asli dengan kualitas tinggi sehingga dapat memberikan rasa dan aroma yang terbaik dan juga memberikan manfaat kesehatan bagi peminumnya gitu. Di kesempatan kali ini saya juga sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas kesediaan dari Yayasan Jantung Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan Sariwangi, di mana ternyata kami berdua memiliki visi dan misi yang sejalan, yaitu menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat dengan memiliki pola hidup yang baik. Nah, kenapa sih kami merasa ini penting gitu? Karena menurut penelitian, fakta dari WHO di tahun 2019 menyebutkan bahwa 35% tingkat kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular yang dapat dipicu salah satunya dari kadar kolesterol tinggi tentunya. Dan dikutip dari Riskesdas 2019, 41% masyarakat di Indonesia itu gemar memakan makanan berkolesterol tinggi dan berlemak seperti gorengan setidaknya 1 kali setiap harinya. Jadi bisa bayangkan gitu ya, masyarakat Indonesia itu memang sangat suka dengan gorengan. Saya sendiri pun juga sangat suka dengan gorengan gitu. Nah, sebagai merek teh nomor 1 di Indonesia, Sariwangi ingin terus mengedukasi dan mendukung gaya hidup yang lebih sehat untuk masyarakat Indonesia dengan cara yang tetap nikmat, yaitu dengan melaksanakan panca usaha jantung sehat yang di dalamnya termasuk minum teh berflavonoid setiap hari yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol yang juga akan berdampak pada kesehatan jantung pastinya. Nah, program kolaborasi antara Sariwangi dan Yayasan Jantung Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu, di mana kami membuat program Heart at Home 21 days ya 21 hari challenge yang diikuti oleh lebih dari 200 anggota Yayasan Jantung Indonesia. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang menjadi peserta gitu ya dari program ini. Dan program Heart at Home ini sendiri tidak hanya sebatas memberikan challenge harian selama 21 hari kepada para peserta, tapi kami juga berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin oleh Profesor Dodik Briawan, eh, di mana beliau akan melihat gitu bagaimana program ini dapat membantu perubahan pola hidup yang lebih positif dengan cara pesertanya yang lebih sering berolahraga, lebih tidur dengan waktu yang cukup, mengkonsumsi dan makanan dan minuman yang bergizi, dan salah satunya juga dengan minum teh setiap hari. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Selain Sariwangi bersama dengan Yayasan Jantung Indonesia juga bekerja sama dengan program Kemenkes, yaitu program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana dari Kemenkes juga mendukung kami berdua untuk melangsungkan acara ini dan mengedukasi
masyarakat Indonesia melalui sosial media maupun webinar yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan rangkaian program ini sebenarnya bukan akhir dari program kita, tapi adalah langkah awal dari kami ke depannya terus berkolaborasi dengan Yayasan Jantung Indonesia, dengan Germas, dan juga Institut Pertanian Bogor, dan juga para pakar yang hadir hari ini untuk terus meneliti kebaikan alami dari teh, serta akan terus berinovasi untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia gitu. Karena Sariwangi adalah produk yang teruji mengandung flavonoid yang tinggi. Dan dari saya sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman hadirin yang terhormat untuk mendengarkan webinar ini sampai habis dan juga sambil minum teh Sariwangi yang hangat, nikmat dan sehat tentunya, apalagi di musim-musim hujan seperti ini. Jadi nonton webinarnya bisa lebih enak gitu. Akhir kata, semoga sesi webinar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Felix Sunata atas sambutannya begitu hangat untuk kita semua, betul banget nih, apalagi kalau hujan-hujan gini, enak banget sambil minum teh ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang mengenal flavonoid, nah ini adalah saat yang tepat untuk kita mengenal lebih dekat sebenarnya seperti apa sih kandungan flavonoid itu dan manfaatnya. Nah, ini akan dijelaskan oleh seorang pakar teh nasional kita, Bapak Dr. Dadan Rohdiana. Untuk itu kami persilahkan pada Pak Dadan Rohdiana. Terima kasih Mbak Ceria, terima kasih semuanya, Prof. Dede, Bu Silvi, Pak Felix semuanya dan hadirinnya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Mungkin boleh bisa slide-nya langsung ditampilkan ya, karena memang waktu kita juga tidak terlalu panjang sehingga bagaimana kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Gitu. Baik, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi terkait flavonoid dalam teh. Boleh dong tahu gitu, apa sih itu flavonoid? Boleh mungkin slide berikutnya. Jadi kalau kita bicara tentang teh, itu harus Camellia sinensis ya. Tadi 100% teh asli. Karena hari ini ada yang mengklaim atau mengaku teh, padahal bukan Camellia sinensis yang 100%. Ya, jadi ada teh apa gitu kan. Sebenarnya ini menebeng popularitas teh yang kita kenal selama ini. Nah, berdasarkan data secara ilmiah bahwa ada 2 jenis teh yang ditanam secara umum di Indonesia juga termasuk di negara-negara yang lainnya. Yang pertama adalah Camellia sinensis varietas sinensis ya. Daunnya kecil-kecil, kemudian banyak tumbuh di Jepang, Cina, dengan kandungan asam amino yang tinggi dan juga aroma yang wangi yang baik ya. Kalau kita mendapatkan teh yang dari Cina maupun Jepang, biasanya aromanya cukup baik ya. Tetapi satu lagi yang kita miliki adalah Asamika, Camellia sinensis Asamika. Nah, kelebihan Asamika ini adalah kandungan flavonoidnya yang tinggi dengan rasa yang enak gitu kan. Biasa ditanam di daerah Indonesia, India dan beberapa negara lainnya. Nah, kalau bicara kesehatan, ini tidak bisa terlepas dari yang namanya flavonoid ya. Karena flavonoid ini merupakan senyawa kimia yang paling bertanggung jawab bukan hanya saja terhadap rasa, tetapi juga belakangan sangat-sangat diangkat topiknya sebagai salah satu penanggung jawab dalam memberikan kesehatan buat peminumnya. Jadi semakin tinggi kandungan flavonoid yang ada, ini potensinya semakin besar. Nah, ini perumpamaan flavonoid. Kadang-kadang kita confuse, bingung apa sih flavonoid, di mana posisinya dengan polifenol, dengan katekin dan sebagainya. Nah, ini perumpamaan yang cukup sederhana menurut saya. Kalau seandainya Indonesia ini diupamakan sebagai polifenol, ya, polifenol itu negara kita lah misalnya, maka ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan sebagainya. Nah, karena kita tinggal di Pulau Jawa gitu kan, maka perumpamaan dari flavonoid adalah pura-puranya adalah Pulau Jawa. Nah, kemudian di Jawa ini ada yang namanya Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Banten dan sebagainya.
Nah, saya ambil Jawa Barat misalnya sebagai plafonol. Ya, di Jawa Barat ada yang namanya Bandung, ada yang namanya Garut. Nah, kurang lebih perumpamannya seperti quercetin, kaempferol, mirisetin, lutein, dan sebagainya. Nah, ada provinsi sebelahnya, yaitu Provinsi Banten ya. Provinsi Banten misalnya taruhlah misalnya perumpamaannya adalah flavantigaol. Nah, kenapa ada angka 3? Karena biasanya secara umum flavonoid itu ada gugus OH di cincin nomor 3 gitu ya, seperti itu. Nah, ada lebak, ada pandeglang, ada serang dan sebagainya. Nah, ini perumpamaannya kalau lebak itu misalnya epikatekin. Nah, kemudian kalau pandeglang itu misalnya galokatekin, serang epigalokatekin gas dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat kira-kira flavonoid ini ada di mana sih posisinya gitu kan. Jangan sampai kita kebingungan antara polifenol, flavonoid, dan katekin. Sekarang sudah cukup jelas rasanya perumpamaan yang sangat mudah seperti ini. Nah, boleh slide berikutnya. Sebenarnya seperti apa sih flavonoid atau berapa sih kandungan flavonoid yang umum yang terdapat di dalam tanaman-tanaman ataupun teh secara khususnya. Nah, saya sudah mencari-cari beberapa literatur, cuma memang kalau saya ambil semua tentu terlalu banyak data yang harus saya tampilkan. Berikut saya tampilkan ada 2 data yang saya terima dari jurnal luar negeri ya terkait kandungan flavonoid berdasarkan ataupun diukur melalui standarnya adalah dalam bentuk quercetin ya. Tadi saya sedikit menyinggung tentang quercetin. Nah, di data tersebut disampaikan bahwa kandungan flavonoid berdasarkan miligram ekuivalen quercetin per 100 gram teh kering ini hanya berkisar di angka 40 miligram saja gitu kan per 100 gram dari sampel yang diuji. Tetapi saya pun juga dapat data gitu kan bahwa ada sampel yang dari Sariwangi itu saya kasih nama ADC ini bebas-bebas saja sebenarnya ya saya ambil sampel. Jadi satuannya sama miligram ekuivalen per 100 gram sehingga kalau satuannya sama harapannya kita bisa bandingkan head to head lebih tegas seperti itu. Jadi ada teh Sariwangi yang diuji sebelum diseduh ya itu angkanya ada di 7.615 miligram ekuivalen per 100 gram flavonoid, ada yang 8.276 dan ada juga yang 6.900. Nah, kemudian ampasnya ini diukur dan ada angkanya yang 240 miligram ekuivalen quercetin per 100 gram, ada yang 261, ada yang 249 ya. Sehingga dengan bahasa mudahnya yang terlarut di dalam seduhan teh ini kurang lebih angkanya berkisar dari 6.000 sampai dengan 7.000 miligram quercetin ekuivalen per 100 gram larutan ya. Nah, kemudian saya pun juga searching gitu kan di Google mendapatkan data bahwa teh sumber flavonoid terbaik ini juga salah satunya dari Sariwangi yang mempunyai kandungan 80 mg per 1 cangkir. Nah, kemudian tadi saya coba melakukan cocokologi gitu ya, penyocokan antara angka yang saya terima dengan slide yang ada di Sariwangi ternyata memang cukup nyambung ya. Cukup nyambung ternyata angkanya itu kurang lebih sama-sama 80 mg per cangkir. Nah, cuma mungkin ini karena 1 gram, padahal kalau saya pelajari rata-rata si teh celup ini beratnya rata-rata 2 gram. Sehingga sebenarnya potensi dari Sariwangi itu bisa lebih dari 80 mg. Sehingga hitungan saya ini bisa sampai dengan 160 mg atau 2 kali lipat dari data yang saya terima. Tetapi tentu angka ini merupakan angka yang moderat ya, sehingga kita bisa mengkonsumsi teh secara enak, baik, dan menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih banyak teh atau beberapa cangkir yang harus kita konsumsi selama sehari? Nah, tadi pun saya juga mencoba untuk googling
boleh dilihat di slide berikutnya terkait acceptable daily intake dari flavonoid ya. Memang karena flavonoid ini bukan merupakan obat, bukan merupakan senyawa kimia yang sifatnya untuk obat, sehingga range-nya itu cukup lebar ya. Berbeda dengan obat, mungkin nanti Prof. Dewi lebih paham lagi. Kalau obat kan biasanya range-nya tertentu 2 mg atau 20 mg. Ketika kurang dari itu, maka aktivitasnya ataupun efeknya tidak berasa ataupun kurang. Tetapi apabila angkanya lebih dari itu, tentu sifatnya menjadi toksik, menjadi racun. Ya. Tetapi berbeda dengan flavonoid yang berbahan alam gitu kan. Karena apa? Karena bahan alam ini cukup aman sehingga range-nya itu juga cukup panjang. Ya di sini bisa dicek juga nanti sambil ada waktu sambil minum teh gitu kan. Saya googling acceptable daily intake dari flavonoid ini rata-rata sebenarnya di angka 400 mg per day gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 600 mg per day. Nah, kalau misalnya tadi kandungan dari sariwangi ini adalah 80 sampai dengan 160 mg, maka tadi apa yang disampaikan Pak Felix ya, 3 cangkir ini memang memadai sekali untuk dijadikan standar kita minum teh. Tetapi harus ingat bahwa angka itu tentu angka yang berlaku normal. Kita hidup di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar yang mungkin sangat syarat dengan polutan, kemudian sinar matahari, polusi dan sebagainya dan zat-zat karsinogenik sehingga boleh jadi kita harus sedikit lagi meningkatkan kebiasaan minum teh kita. Saya dengan Prof. Dede sejak 2005 sudah menggembar-gemborkan, mengedukasi masyarakat bagaimana kita minum teh yang baik, benar, dan menyehatkan. Salah satu rekomendasi kami saat itu adalah mengkonsumsi teh sebanyak 4 cup per hari, 4 cangkir per hari. 4 ini secara filosofi adalah for ya, jadi T for health. Jadi 4 cangkir untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin itu sebagai pengantar ya, kita mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi lebih banyak lagi karena nanti juga ada sesi Prof. Dede yang akan menjelaskan tentang kesehatan yang diberikan oleh flavonoid, juga nanti data-data dari Ibu Silvi tentu akan menambah khasanah keilmuan kita terkait flavonoid khususnya dan teh secara umumnya. Baik, rupanya seperti itu. Hatur nuhun Ibu Ceria, pastinya pas pakai tea ya. Pasti ini seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rodiani atas penjelasannya ya. Tadi kita tentang mengenai teh berflavonoid. Nah, untuk lebih jelas lagi kita juga akan mengundang yang akan menjelaskan tentang kolesterol aman dengan panca usaha jantung sehat dan rutin minum teh berflavonoid yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Dede Kusmana SPJPK, kardiologis dan juga selaku pendiri dan pembina Yayasan Jantung Indonesia. Kepada Prof. Dede, kami persilahkan. Terima kasih, hatur nuhun. Tara thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Baik. Alhamdulillah saya dengan Dr. Dadan itu udah tadi disampaikan udah puluhan tahun kita ingin bahwa teh Indonesia itu menjadi raja di Indonesia. Oleh karena apa? Tolong slide. Iya. Jadi kita ini dulu memberikan jargon teh lover Indonesia. Endorsing apa? Healthy and happiness. Jadi tehnya kelihatan itu 3 daun pucuk. Berarti tadi sampaikan Sariwangi itu sengaja berusaha untuk menyiapkan teh, memproduksi teh
dari 3 pucuk daun itu. Jadi pas. Slide kedua. Ya, sama karena mempunyai hasilnya yaitu pada waktu seduhan sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat saya Dr. Dadan. Sebab kalau teh itu tidak diseduh, diseduhnya pakai yang umumnya pakai air panas, larut, sehingga secara tidak langsung berarti airnya kan kudu digodok, maka semua bakteri-bakteri yang ada di dalam air itu hilang. Yang diminum adalah benar-benar teh, tea. Ya. Selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa flavonoid dalam teh itu disebutnya katechin, yaitu antioksidan. Apa sih antioksidan? Ini saya kasih contoh di sini air. Air kan netral. Jadi minum air tidak apa-apa. Cuma kalau kebanyakan kan gebung atau yang sudah gagal jantung nanti tambahnya. Tetapi kalau air ini dirubah, air itu H2O. Ditambah O1, H2O2, ini oksidan. Jadi membakar. Seperti contohnya merokok. Asap. Asap inilah yang membakar. Nah, ini akan diatasi oleh katechin. Ini penelitian yang digabung. Di Indonesia itu kadar katechinnya ada tadi Dr. Dadan menyampaikan ada teh hitam, ada teh oolong, ada teh hijau. Variasinya dari 6 sampai 11 gram. Jadi dengan demikian secara jumlah sudah benar. Oleh karena itu kalau mau membeli teh, dan saya mohon Sariwangi nanti ditulis tuh gramnya. Supaya nanti orang yang membeli siapapun membeli dilihat ada berapa sih itu. Ya, so kadang-kadang teh yang dijual itu sachet itu cuma grade 12. Ya ada grade 1, grade 2, grade 3. Yang paling jelek grade 12. Nah, jangan grade 12 itu warnanya teh. Tetapi kateinnya tidak ada. Jadi Anda hanya minum air yang berwarna teh. Yang benar adalah carilah teh yang mengandung katein yang cukup tinggi. Slide. Nah, ini salah satu bukti dari hasil penelitian bagaimana tadi asap rokok. Ya. Jadi asap rokok itu makin lama makin tinggi karbon monoksida. Ya, jadi oksidannya lebih banyak. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga kita harus menghindari asap rokok, artinya tidak merokok. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ini ada penelitian mekanisme dari katechin dibandingkan dengan obat penurunan kolesterol. Ini simvastatin. Ya. Ternyata kadar simvastatin itu kalau dilihat kemampuannya sekitar angka ini. Kalau ini katechin yang murni itu tinggi sekali. Nah, kira-kira katechin yang sederhana itu sekitar segini. Berarti yang disampaikan tadi oleh Dr. Dadan itu mempunyai kandungan yang teh dengan katein yang tadi itu bisa menyebabkan
mampu menahan peningkatan kolesterol. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi dikatakan bagaimana struktur kimia dari katechin. Ya, ada epigaloto, ada dan lain-lain. Dan kita juga berarti di dalam upaya makan minum itu juga harus melihat berapa sih kadar kolesterolnya. Di sini digambarkan, misalnya kuning telur berapa itu? 280. Jadi pilihnya makanan-makanan yang juga mengandung kolesterol yang aman. Jadi menghindarkan. Jadi jangan misalnya makan telur tiap hari. Wah, itu berabe kan. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah penelitian yang saya lakukan bersama dengan calon dokter waktu itu, yaitu waktu itu tehnya yang ada waktu itu teh hijau, ya. Jadi sama aja sebenarnya, yang pentingnya katein. Teh hitam kan juga ada katein. Dari sini digambarkan bahwa ternyata ini pada kelinci, ya, pada kelinci yang diberi makanan biasa, makanan kolesterol tinggi, dan dikasih teh hijau. Apa yang terjadi? Kita lihat bukti gambarnya, slide. Nah, jadi ini kelihatan sekali bedanya. Ya, ini tinggi sekali. Ini berat badan, ini dibandingkan. Ini berat badan kelinci, ya. Jadi berat badannya sama-sama, semua sama. Jadi yang dibandingkan itu sama. Dan kemudian kita diberi kelompoknya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, ini yang dikasih kolesterol tinggi. Ya, kemudian D ini dikasih teh. Sehingga kita melihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan. Nah, dengan demikian berarti teh yang mengandung katein tadi mampu secara langsung dan di sini. Sehingga kolesterolnya malah rendah. Kita lihat sekarang buktinya. Benar nih. Slide. Nah, jadi ini diet yang normal, aorta kelinci. Di sini endotelnya. Ya, ini diet normal teh hijau, jadi makin hilang tuh. Ya. Nah, ini yang dikasih makanan yang kolesterol tinggi. Tebal sekali itu. Kemudian ditambah teh hijau. Jadi hampir sama dengan yang normal. Jadi ini demikian, ini bukti bahwa benar-benar teh yang manapun asam mengandung katechin yang memenuhi standar, maka akan mampu. Ini pada binatang percobaan. Slide. Nah, kalau ini pada manusia itu dilakukan penelitian, jadi manusia itu bisa diukur. Pakai apa caranya? Dilihat flow mediated, artinya alirannya di lengan. Ya. Di lengan diukur sebelum dan sesudah diberikan teh. Dan kita ketahui ini jadi pembuluh darahnya melebar. Dengan demikian berarti benar-benar jadi tadi pada waktu pada hewan dan ini pada manusia. Dengan demikian maka yakin kita bahwa rutin minum teh dengan flavonoid yang mengandung katein yang cukup, maka akan sama menjaga kolesterolnya tidak tinggi
dan mencegah terjadinya penumpukan dari kolesterol di pembuluh darah dan pembuluh darahnya menjadi lentur, tidak mengeras. Selain ya, ini cerita sedikit mengenai klub jantung sehat. Ya, kenapa ditulis sehat? Yuk, slide. Ya ini, jadi klub jantung sehat itu mempromosikan termasuk healthy heart, menjaga jantung dengan tadi nanti sehat, tapi juga jangan lupa olahraga yang teratur. Slide. Nah, ini adalah bukti suatu penelitian disertasi saya selama 13 tahun di daerah DKI Jakarta, di Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, dan Cilandak. Coba kita lihat hasilnya. Jadi mereka itu di daerah-daerah itu ada klub jantung sehat. Nah, ini data tahun 70-80. Ya, angka hipertensi, merokok pada orang dewasa itu 60,5%. Tinggi banget. Ya. Selain nah, sesudah 13 tahun di mana ada triasok, S itu stop merokok, olahraga, dan aktivitas fisik atau kerja. Apa yang terjadi? Hipertensi turun. Hiperlipidemia, kolesterolnya turun. Kemudian diabetes turun. Obesitas juga turun. Jadi yang demikian, selain ya, ini salah buktinya nih. Bagaimana selama 13 tahun karena orangnya olahraga, tidak merokok, aktivitas, maka harapan hidupnya tinggi sekali, 95,7. Sedangkan yang tidak olahraga, masih merokok juga, maka angka harapan hidupnya rendah. Jadi dengan demikian gaya hidup sehat itu prolong life. Artinya usaha kita sebagai manusia memang umur di Allah. Tapi kita harus ikhtiar. Selain, nah kemarin pada waktu ada COVID, maka merokok itu masih terus misalnya. Ini akan memicu proses ada penyumbatan, ya penyumbatan, maka salah satu dengan minum teh maka ini mengurangi. Karena apa? Karena ternyata katehin ini efektif memblok. Jadi SARS itu virusnya ini itu bisa diblok. Nah, jadi sekarang masih ada Omikron dan lain-lain. Jadi jangan lupa tuh minum teh hangat. Selain, nah ini, jadi Yayasan Jantung ini punya klub jantung sehat. Ini jumlahnya udah jatuh banyak sekali ya di sekian provinsi. Selain, oleh karena itu, maka kita harapkan jadi kerjasama antara Yayasan Jantung Indonesia dengan Teh Sariwangi meneruskan gaya hidup sehat ini, ya. Selain, nah, jadi karena ini sekarang milenial, makanya pakai gaya bahasa Inggris.
sehat, ya. Jadi sick, a normal body weight, terus semuanya ya olahraga tadi teratur, menjadikan kebiasaan, tapi sekarang ditambah, yaitu minum teh. Karena teh itu mencegah faktor risiko kardiovaskuler. Selain ya, kita harapkan tadi kan bukti-bukti pada binatang, pada manusia, tapi kan terbatas. Nah, ada kerjasama ini, maka kita harapkan Teh Sariwangi ini yang sudah bekerja sama di Yayasan Jantung Indonesia bisa melakukan penelitian. Sehingga kita mempunyai data yang real bahwa benar-benar teh yang mengandung flavonoid yang cukup tinggi itu akan menunjukkan kepada dunia. Jadi Indonesia harus mempelopori ini. Insya Allah hasilnya benar-benar akan signifikan, bermakna. Oleh karena tadi dulu jadi 4 cangkir lah, 4 sekarang namanya. 4, 3 cangkir, berarti lebih dari 3 lebih bagus. Oleh karena apa? Karena flavonoid itu mempunyai anti trombotik. Jadi penggumpalan dicegah. Antioksidatif. Karena antioksidan menurunkan kadar lipid. Tadi udah digambarin, menurunkan kadar gula darah pada yang diabetes. Kemudian menurunkan hipertensi dan anti peradangan, antivirus, mencegah kanker pada wanita dan laki-laki dan menghambat Alzheimer. Slide. Oh, ini terakhir. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ada banyak sekali nih pertanyaan yang tergabung, kita akan bacakan ya. Oke, baik. Boleh di-scan ulang kembali? Oke, ini dia. Pertanyaannya, kenapa sih mungkin Prof. Dede kali ya, Prof. Dede. Ini pertanyaannya adalah kenapa sih kolesterol itu bisa berpengaruh terhadap jantung? Dan apakah ini? Silakan Prof. Dede untuk langsung dijawab. Iya, kalau lihat di sini chatting, pertama nomor 1, apakah flavonoid efek samping? Nomor 3 ya, tidak ada. Malah justru minum teh itu sinergis, artinya memperkuat. Jadi orang yang minum antibiotik, minum teh, maka kemampuan obat itu akan baik. Oleh karena apa? Oleh karena flavonoid, katein itu sebagai antioksidan, ikut membantu mengatasi obatnya supaya kerja lebih baik. Yang kedua, apa mempunyai efek samping? Tidak ada.
Nah sekarang kalau minum teh, efek sampingnya apa? Minum teh karena ada asamita, kadang-kadang itu membuat perut nggak enak. Jadi caranya gimana? Ya sudah makan minum teh. Itu jadi bisa dijaga. Ya. Kemudian Baik. tadi ada juga mengenai apakah mengganggu ginjal. Tidak. Penelitian saya lakukan di 13 tahun Jakarta Cardiovascular Study, itu justru fungsi ginjalnya menjadi baik. Yang tidak baik itu airnya. Jadi harus dipilih airnya jangan mengandung mineral. Sebenarnya mudah sekali. Teh itu coba dimasukin ke air yang mau dimasak. Kalau itu berubah menjadi warna ungu, biru, wah ini metal, artinya logamnya tinggi. Jadi jangan diambil sebagai sumber air minum. Oke, baik. Jadi tadi harus ini ya, Prof ya. Dipastikan kondisi sudah makan, jadi habis itu bisa santai minum teh, jadi biar lancar semuanya ya. Baik. Terima kasih Prof Dede. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada untuk Pak Felix nih. Oke, izin bertanya dari Nurul di Bekasi. Apakah semua jenis varian Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah semua jenis varian teh sariwangi sudah mengandung flavonoid atau hanya teh sariwangi saja atau yang varian originalnya aja nih? Terima kasih. Oke, silakan Pak Felix untuk Ya, terima dijawab. kasih. Terima kasih Mbak Nurul pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang semua jenis teh varian sariwangi menggunakan 100% daun teh asli. Sehingga tingkat flavonoidnya dijamin ada gitu ya. Dan juga varian kita memang banyak ada yang terbuat dari teh hitam dan juga teh hijau gitu. Jadi bisa dipilih sesuai dengan selera dari masing-masing teman-teman semua di sini gitu. Oke, jadi variannya ada banyak banget, jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya ya. Terima kasih Pak Felix. Kita lanjut lagi. Waduh, ini antusiasme yang bergabung di kolom chat, pertanyaan banyak sekali ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Frida Jawa Timur. Pertanyaan ke Prof Dede, maaf izin bertanya, usia berapakah anak-anak? Oke, ini maaf izin bertanya, usia berapakah anak-anak boleh mengkonsumsi teh, dan izin bertanya jenis teh apa yang bagus untuk dikonsumsi, yang model dicelup atau yang bubuk, atau apakah semua jenis teh di Indonesia ini dapat menurunkan kolesterol? Terima kasih. Silakan Prof Dede. Baik. Jadi anak-anak berarti kalau kita lihat anak-anak orang Jepang. Kalau orang anak Indonesia biasanya di botolnya itu susu, gula gitu. Coba kalau di Jepang, nomor 1 itu botolnya diisi teh, begitu. Jadi karena mereka tahu, jadi flavonoid teh itu melindungi. Ya tapi bukan berarti tidak boleh minum susu, apalagi kalau masih kecil, masih bayi. Tapi kalau udah SD, saya kira tidak masalah. Dengan demikian memang ada waktu-waktu bayi itu makanan padatnya kapan, ya, dan disitulah masuk dengan minum teh. Jadi apalagi satu lagi ya? Satu lagi tadi, apakah usia anak, apakah jenis tehnya nih untuk dicelup, apakah yang bubuk nih Prof? Jadi tadi kan disampaikan, jadi untuk melihat tehnya berapa tuh gram kafein, begitu. Ya, baik teh yang model celup atau bubuk, yang penting adalah nilainya. Jadi jangan sampai minum air berwarna teh. Apakah semua jenis teh di Indonesia dapat dengan kolesterol? Ya tergantung. Kalau grade-nya 12 misalnya, yang paling ada, ya tidak tuh. Jadi pilih salah satu berarti teh sariwangi. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Dede atas pencerahannya. Baik, nah karena keterbatasan waktu ya, tentunya kita harus menutup untuk sesi jadi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan hadiah ini silahkan nanti manfaatkan kesempatan istimewa. Tapi sebelumnya saya akan mengundang tentunya untuk Ibu Sylvia Mira selaku R&D Beverage Manager Unilever Indonesia untuk menginformasikan nih tentang seputar kebaikan teh. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Sylvia Mira. Oke, terima kasih Mbak Ceria. Mungkin langsung di slide aja. Jadi selamat siang semuanya. Saya Sylvia Mira dari R&D Beverage Unilever Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi informasi atau pengetahuan seputar produk teh Sariwangi dan manfaatnya. Jadi langsung next. Next. Ya, next. Oke, jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dede dan Dr. Dadan sebelumnya, ada begitu banyak kebaikan atau manfaat dari mengkonsumsi teh. Bahkan studi membuktikan bahwa minum teh 3 cangkir, tadi Prof. Dede bilang ya, sampai 4 gitu ya, sehari membantu menjaga kesehatan jantung karena terdapat begitu banyak kandungan flavonoid yang ada di dalam teh. Kemudian selain flavonoid, ternyata di dalam komposisi daun teh Camellia sinensis itu terdapat juga kandungan yang namanya teanin. Tapi ini hanya sebagai informasi aja ya. Sehingga si teanin dan kafein yang ada di dalam teh itu juga dapat membantu untuk meningkatkan konsentrasi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, apakah aman mengkonsumsi teh gitu ya setiap hari? Tentunya aman karena teh jika dikonsumsi akan lebih baik lagi jika dikonsumsi tanpa gula susu sehingga bisa mendukung pola makan bergizi seimbang. Kemudian kita tentu tahu bahwa minum teh yang hangat itu aromanya menenangkan dan sekaligus membuat rileks gitu. Sama satu lagi pesan dari Prof. Dede di mana teh itu juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan harian supaya kita tidak hidrasi. Jadi jadi teh itu bukan hanya cairan berwarna, tapi selain membantu hidrasi juga ada bonusnya dengan kandungan flavonoid yang baik untuk kesehatan. Next. Nah, ini adalah salah satu keunggulan gitu ya. Jadi saya akan menerangkan ke Ibu Bapak semua tentang keunggulan produk Sariwangi. Yang pertama kita tahu bahwa tadi Dr. Dadan juga bilang teh itu yang baik berasal dari daun teh bukan, yaitu dipetik dari 3 pucuk daun teratas. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari teh Sariwangi kita. Kemudian yang kedua adalah berasal dari perkebunan di Indonesia yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance. Apa sih artinya Rainforest Alliance itu? Sertifikat ini menunjukkan komitmen dari Unilever untuk selalu menggunakan produk yang sustainable sourcing, yaitu produk-produk yang memiliki komitmen untuk menjaga pilar-pilar seperti ramah lingkungan, kemudian secara ekonomi kita juga memperhatikan kehidupan para penghasil teh dan keluarganya dan sebagainya. Contoh-contoh teh-teh yang kita gunakan adalah teh yang berasal dari perkebunan Nusantara di Jawa Barat dan Sumatera, gitu ya. Kemudian pastinya diproses secara alami dengan cara melalui proses oksidasi atau fermentasi. Kemudian kita juga memastikan bahwa produk teh Sariwangi tidak memiliki bahan pewarna ataupun pengawet, sehingga kalaupun ada warna yang dihasilkan oleh produk Sariwangi yang berwarna coklat kemerahan, itu adalah memang benar-benar warna yang berasal dari daun teh alami setelah mengalami proses oksidasi gitu ya. Kemudian kita juga memastikan bahwa setiap produk memiliki kualitas yang konsisten karena produk-produk kita didukung oleh para tea expert dan para master blend, para formulator yang selalu senantiasa menjaga setiap konsistensi dan kualitas produk Sariwangi kita. Next.
Nah, ini kemudian saya akan menunjukkan apa sih sebetulnya ciri dari teh yang baik gitu ya, secara gampang gitu. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri, ciri produk Sariwangi yaitu cirinya memiliki daun teh yang berwarna hitam gitu ya, lebih hitam dibandingkan dengan yang di sebelah kanan, memiliki lebih banyak daun. Kemudian kalau dilihat memiliki sedikit batang debu ataupun serat-serat dibandingkan yang di sebelah kanan. Jadi kalau yang di sebelah kanan tuh kelihatan banget ada banyak batangnya, ada banyak debu-debu kecil, ada banyak seratnya, dan sedikit daun. Sehingga saya ingin menginformasikan bahwa ciri-ciri kualitas teh yang baik itu yang seperti di sebelah kiri nih. Warnanya hitam, daunnya lebih banyak, debu-debunya sedikit gitu ya. Jadi sebagai gambaran saja supaya lebih gampang. Kemudian next-nya. Nah, ini secara visual. Jadi secara penampakan dengan menggunakan dengan menggunakan kualitas teh yang baik seperti yang tadi saya terangkan di slide sebelumnya, ini adalah visualnya. Jadi secara kasat mata terlihat bahwa warna teh yang baik itu berwarna coklat kemerahan cerah. Kemudian nggak butek, istilahnya tuh nggak keruh gitu ya. Kemudian kalau dilihat di bagian bawah gelas itu nggak ada endapan seperti debu atau biasanya residu tuh yang biasanya ngendap di bagian bawah. Nah itu nggak ada. Kemudian kalau misalnya dihirup itu pada saat selesai diseduh gitu ya, aroma daun teh segarnya itu akan berasa sekali dan secara rasa tentunya memiliki rasa teh yang nikmat. Nah itu sepertinya hanya nextnya sepertinya udah terakhir deh. Nah, oke, jadi itu sekilas tentang informasi dan produk kami Sariwangi. Kami berharap bahwa setelah mengetahui begitu banyak manfaat dari teh secara umum ya, kita mulai membiasakan gitu ya untuk mulai minum teh. Gitu. Jadi demikian besar harapan kami. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Sylvia Mira atas penjelasannya tadi ya mengenai seputar kebaikan teh. Nah, ini saatnya juga sekarang untuk para partisipan untuk bisa mendapatkan hadiah dari kami untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Silahkan langsung ketik di kolom chat ya untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah sebutkan panca usaha jantung sehat. Ayo silakan dijawab di kolom chat. Iya, waduh cepat sekali ya. Oke, sambil dijawab, kita masih akan bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua adalah, berapa kali dalam sehari kamu mengkonsumsi teh setiap hari yang baik untuk kesehatan jantung? Ya, silahkan untuk dijawab dari sekarang. Siapa yang tercepat dan tepat dia bisa beruntung ya, mendapatkan hadiah satu untuk masing-masing 250.000. Pertanyaan ketiga adalah, kapan Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tahun? Oke, silakan langsung dijawab. Cepat-cepat banget ini ya, jempol-jempolnya, jari jemarinya mengetik jawabannya, luar biasa sekali. Oke, sambil Dewan Juri akan memutuskan siapakah yang beruntung untuk masing-masing mendapatkan voucher dompet digital senilai 250.000 plus goodie bag persembahan dari Sariwangi. Kita berfoto dulu bersama. Yuk, mari semuanya Bapak Ibu sekalian dibuka kameranya. Lalu kita berpose seperti ini ya, dengan membentuk hati di samping jantung kita. Yuk, di samping sebelah sini. Iya. Oke, kita foto dengan tangan membentuk hati di dada sebelah kiri ya. Jangan ketutupan mukanya. Oke, baik. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Hore, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan umumkan untuk pemenangnya. Oke, baik. Waduh, ini siapa tercepat ya? Oke, boleh. Tim rekan-rekan panitia, apakah sudah? Oke, yang pertama selamat untuk Musdalifah, untuk Marta, dan juga untuk Ibu Sunarti. Selamat sekali lagi, itu dia untuk para pemenang. Tercepat dan tepat ya mendapatkan voucher masing-masing yaitu senilai Rp250.000 dan juga goodie bag persembahan dari Sariwangi. Wah, tidak terasa tentunya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak tentunya untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Felix Munarta, terima kasih Bapak Dadan dan juga Profesor Dede. Terima kasih Ibu Sylvia Mira yang sudah bergabung. Dan akhir kata saya Ceria Pasti, mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kita, jaga jantung kita, dan salam jantung sehat. Sampai jumpa. Sariwangi Melati, enak ya? Sariwangi Teh Melati.
racikan terbaik daun teh dengan melati putih dan melati gambir. Hasilkan rasa legit teh tubruk. Enak. Sariwangi teh melati baru. Paling enak makan gorengan. Dan ngeteh Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia.